Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Ma'arif dari film dan animasi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan di video ini saya menjelaskan awal mula film suara dan perkembangan film suara. Awal mula film suara dan perkembangan film suara, awalnya ide ini menggabungkan gambar bergerak dengan suara yang sudah muncul sejak akhir abad ke-19. Banyak penemu mencoba membuat alatnya seperti ketofon milik Edison atau sistem panorama dan phonocinema teater yang pernah dipamerkan di Paris tahun 1900. Namun masalah besar selalu muncul. Sinkronisasi gambar dan suara sulit dicapai. Volume suara tidak cukup keras untuk teater dan kualitas rekamannya masih buruk. Nah, baru pada awal 1920-an, teknologi semakin maju hingga tahun 1927. Lahirlah film bersuara pertama yang sukses besar yang bernama The Jazz Singer. Film ini menjadi titik balik karena menandai mula era talkies atau film bersuara. Sejak awal 1930-an, film bersuara berkembang pesat dan menjadi standar di seluruh dunia. Hollywood berhasil memperkuat dominasinya. Eropa sempat meragukan nilai artistiknya. Jepang butuh waktu karena masih kuat dengan tradisi penceritaan film bisu. Sedangkan di India, suara justru membuat industri film tumbuh cepat hingga menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Neorealisme Italia sendiri itu yang sering disebut Italian Neorealism adalah sebuah gerakan film yang penting setelah Perang Dunia Kedua dan dikenal sebagai masa kemasan perfilman Italia. Gerakan ini menghadirkan cerita nyata tentang kehidupan rakyat kecil yang direkam secara langsung di lokasi dan banyak menggunakan aktor non profesional. Tema utama dari perfilman Italia ini berfokus pada kemiskinan, ketidakadilan, serta kesulitan hidup sehari-hari bermasyarakat pasca Perang Dunia. Gerakan ini lahir setelah tumbangnya rezim Mussolini dan hancurnya studio film besar akibat perang. Para pembuat film seperti Luciano Visconti, Robert Rossellini, dan Vittorio De Sica menolak film glamor saat itu dan memilih gaya sederhana yang jujur terhadap realitas. Film Ossession karya Visconti pada tahun 1943 sering disebut sebagai titik awal. Namun Roma Città-Aperta karya Rossellini 1945 yang membawa neorealisme dikenal dunia. Karya De Sica Bicycle Davis 1948 menjadi salah satu film paling ikonik dari genre ini. Ciri khas neorealisme adalah pengambilan gambar di tempat nyata, penggunaan aktor amatir, serta alur sederhana namun syarat makna sosial. Pendekatan yang menyerupai dokumenter membuat kisahnya terasa autentik dan dekat dengan kehidupan penonton. Memasuki awal 1950-an, neorealisme mulai meredup karena masyarakat lebih tertarik pada film ringan dan penuh optimisme. Seiring meningkatnya kondisi ekonomi Italia, meski demikian pengaruh sangat luas bahkan menjadi inspirasi bagi gerakan film dunia seperti gelombang baru Prancis, Cinema Novo di Brasil, hingga sinema India. Neorealisme Italia bukan sekedar gaya sinema, melainkan catatan sejarah hidup. Melalui film, dunia dapat melihat perjuangan rakyat Italia
setelah perang dengan cara yang jujur dan apa adanya. Sinema Hollywood. Sinema Hollywood klasik adalah gaya pembuatan film yang berkembang sejak era film bisu pada tahun 1910 hingga 1920-an. Lalu mencapai puncaknya di zaman keemasan Hollywood dari 1927 hingga 1960-an. Gaya ini kemudian menjadi standar global dalam pembuatan film. Awalnya, film ini masih sangat dipengaruhi teater dan vaudeville. Namun, sutradara seperti D.W. Griffith mulai mengembangkan teknik narasi dan visual yang lebih maju, termasuk penggunaan penyuntingan untuk menciptakan ilusi realisme. Karya seperti The Birth of a Nation atau pada tahun 1915 ya menjadi tonggak penting dalam perkembangan gaya klasik. Memasuki era film bersuara pada akhir 1920-an, sistem studio di Hollywood semakin kuat. Studio besar dengan sistem bintang Studio besar dengan sistem bintang melahirkan banyak legendaris, misalnya Gone with the Wind dan The Wizard of Oz pada tahun 1939. Pada masa ini sutradara besar seperti Orson Welles, Alfred Hitchcock, gak tahu ini susah ya penyebutannya namanya, dan Frank Capra ikut membentuk identitas sinema klasik. Ciri khas gaya klasik ada pada narasi yang logis, berpusat pada karakter dan memilih alur awal tengah akhir yang jelas. Penyuntingan kontinuitas seperti aturan 180 derajat dan 30 derajat digunakan untuk menjaga realisme waktu dan ruang. Film selalu berusaha membuat penonton merasa peristiwa di layar nyata dan tidak dibuat-buat. Meskipun popularitasnya menurun sejak munculnya Hollywood baru di tahun 1960-an, pengaruh sinema klasik tetap besar. Gaya ini menjadi fondasi bagi perkembangan film modern dan menginspirasi banyak gerakan film di seluruh dunia. Sekian dari video yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.